Halo Re, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah barang lagi dari Robot. Yang di video sebelumnya saya udah pernah bahas sebuah gaming headset dari Robot ya. Walaupun mereka punya Gamen, tapi entahlah. Dan ini adalah sebuah soundbar speaker yang ya emang nggak ada tulisannya gaming, tapi aksennya kalau kalian lihat kayaknya nggak mungkin deh ada speaker yang pakai aksen RGB dan bukan gaming, itu rasanya aneh. Tapi Robot di sini dengan pede kalau dia adalah speaker biasa. Jadi ya biar nggak lama-lama langsung dibuka dulu aja ya. Dan bagian boxnya sendiri juga nggak banyak yang bisa dibahas ya. Ya seperti soundbar Robot yang sebelumnya di RB480 yang pernah saya coba juga, dan kalian kalau mau cek bisa klik link di atas. Dan ini adalah seri yang penerusnya RB580 yang fiturnya kurang lebih sama aja, cuma ketambahan RGB lightingnya doang. Jadi ya sebenarnya sih saya nggak expect kalau suaranya bakal berbeda dari versi yang sebelumnya ya. Kartu garansi dan buku manual seperti biasa. Dan ini kabel charger yang udah Type-C, cukup menarik. Dan isi boxnya sangat simple, jadi tidak perlu dipakein view yang detail banget. Dan speakernya sendiri, terkesan lebih panjang dan apa ya, lebih tebal ke belakang kali ya speaker ini. Oke. Kalian bisa lihat aksen pertama ini, cukup menarik ya. Ya, sementara saya coba dulu dan kalian bisa menikmati bonus video untuk produk ini ya. Sebuah kesan yang sedikit unik ya untuk sebuah soundbar dari Robot ini yang seri RB580, karena ya ini soundbar yang bukan diarahkan ke gaming ya, tapi punya aksen RGB yang udah kita lihat tampilan di boxnya tadi. Dan build quality-nya sendiri pun di sini juga udah bagus ya, jadi tidak ada terkesan kopong kayak seri sebelumnya yang RB480. Ini lebih solid dan lebih berat sedikit ya mungkin. Terus panjangnya juga hampir mirip ya sama versi sebelumnya. Dan pakai aksen warna hitam doff yang kelihatan eksklusif banget. Ini bener-bener ngasih kesan yang cakep lah, cukup cakep buat sebuah soundbar yang kalau ditaruh di meja itu, doff-nya itu bagus banget. Dan speakernya sendiri itu mentok dari kiri ke kanan semuanya full keisi. Jadi nggak kopong kayak versi sebelumnya juga yang kopong bagian pinggir sebelah kanan ya kalau nggak salah, itu nggak enak banget sih. Lalu desainnya sendiri pun juga benar-benar polos ya, polos, panjang, hitam, yang saya awalnya mengira kalau aksen RGB-nya ini bakalan ngasih kesan yang ngerubah desain si Robot RB580 ini, tapi nyatanya tidak. Aksen RGB-nya nggak kelihatan norak dan tidak cukup mencolok ya. Jadi kalau kalian coba perhatikan, masih tetap kelihatan menarik loh soundbar ini walaupun udah nyala lampunya. Dan kalau kalian notice mungkin suara notifikasinya sedikit lebih simple, tidak ada suara orang ngomong bluetooth-bluetoothan ya. Bluetooth mode. Pokoknya itu. Ini benar-benar sebuah upgrade yang bagus dari RB480 ya, karena rasa yang ditawarin oleh speaker ini tuh cukup baru gitu. Bayangin lah soundbar buat portablean musik di luar atau di mana, tapi punya aksen RGB kayak gini, rasanya gimana sih? Kayak lu mau niat nge-game di mana, bro? Nah, di sini tombolnya sendiri pun ada 6 ya. Mulai dari tombol yang pertama ada bagian yang buat ngatur lampu RGB-nya. Jadi kalian bisa milih mulai dari lampu yang sekedar nyala RGB atau lampu yang bisa menyesuaikan irama musik kalian ya. Itu cukup keren loh kalau ditampilin ke orang. Transisi yang lambat. Terus ada pilihan lampu yang cukup rame juga. Lalu ada lampu yang bergerak seperti kereta api ya. Kereta api ya, pokoknya dia jalan ada jeda warna hitam. Dan
lampu-lampu lainnya yang bisa kalian pakai lah pokoknya ya. Intinya pilihan lampunya di sini cukup banyak dan variatif yang kalian bisa pilih. Lalu tombol kedua ada yang dia fungsinya itu cuma matikan Bluetooth. Ya, matikan Bluetooth aja buat speaker ini ya. Tombol ketiga ada mode. Jadi di sini kalian bisa ngerubah mode pakai tombol ketiga ini, dan 3 mode yang ada di speaker ini itu yang pertama adalah Bluetooth yang connect via wireless. Kedua ada mode SD card yang masukin SD cardnya sendiri juga harus cukup dalam ya, karena harus tekan pakai kuku lah pokoknya. Lalu mode ketiga adalah mode radio. Ya, bisa dengerin radio di soundbar ini, Pak. Soundbar punya radio. Wah. Tapi kayaknya RP480 juga sama sih. Tapi sebagai catatan, antena di radio ini itu harus pakai kabel ya. Kalau nggak pakai kabel suaranya meleret atau nggak ada channel ya, pokoknya. Lalu tombol keempat ada yang gambarnya minus ini, yang fungsinya buat nurunin suara atau volume down ya, dan bisa sebagai previous track atau musik sebelumnya. Tombol kelima ada tombol play dan pause, dan sekaligus untuk nyalakan speakernya. Dan tombol terakhir ada tombol plus yang fungsinya untuk naikkan suara atau volume up, dan bisa jadi next track atau musik selanjutnya. Suara yang dihasilkan oleh speaker ini pun juga cukup bagus ya. Mulai banyak macam genre udah saya coba di speaker ini, dan overall speaker ini bisa menghasilkan suara yang cukup rapi, mulai dari bassnya, treble-nya, vokalnya. Ini berbeda banget karakternya sama RB480, karena di RB480 tuh bassnya kerasa lebih kencang daripada yang lain. Jadi buat musik jedak-jeduk dia lebih cocok dibanding buat berbagai macam genre. Tapi beda dengan si speaker yang ini. Ini bisa ngasilin suara yang jernih buat beberapa bentuk musik. Ini cukup bagus ya. Dan bassnya tuh nggak lebay gitu loh, nggak lebay yang biasanya kalau lebay itu enak buat dangdutan gitu kan ya. Kalau dangdutan kan butuh bass yang lebay ya. Dangdutan lek bassnya gak lebay itu gak enak bos. Tapi ini tetap masuk buat kayak gitu. Buat referensi kalian, sekarang coba kalian dengarkan suara yang dihasilkan oleh si RB580 ini. Dan sebagai catatan, saya juga ada buat pakai ngegame, tapi saya nggak rekomenin ngegame di speaker ini ya, karena ya walaupun ada RGB-nya, tapi ini cuma imersif dan terkesan kayak nonton film ya, karena suara jedar dor dari sebuah game itu emang bagus di sini, tapi ya nggak bisa lah buat kompetitif. Ini bukan speaker gaming ya, sekali lagi aksennya doang gaming, tapi speakernya bukan buat main game. Terus kalau kalian kepikiran buat colok pakai kabel aja gitu, nggak mau pakai Bluetooth karena kalian nggak bawa speaker ini kemana-mana, kalian bisa lewat kabelnya yang Type-C ke USB. Jadi kabel yang disediakan oleh si RB580 ini Type-C ke USB Type, ini apa sih, lupa namanya, Type E ya, Type E apa Type B ya, itu pokoknya colokan yang di dalamnya ini pakai Type-C, yang ini pakai USB yang kayak gini, dan ini cuma bisa di desktop PC atau laptop. Jadi yang HP itu nggak bekerja sama sekali, jadi dia cuma majang doang kalau dicolok ke HP. Bisa pakai kabelnya, sayangnya cuma ke desktop aja. Itu sih kekurangannya mungkin ya. Jadi nggak ada kabel aux, nggak bisa colok pakai jack audio 3,5 ya. Dari semua pembahasan saya tadi, speaker soundbar ini sebenarnya cukup bagus ya. Cuma hilangkan mindset kalau ada RGB-nya itu pasti gaming ya. Jadi hilangkan itu. Ini RGB tapi nggak gaming bos. Jadi ini cocok buat kalian yang suka nyetel musik portable pakai speaker ya. Kalau di mana? Di luar kah? Di warung kah? Atau lagi ngumpul sama teman-teman, ini
Ini cocok banget sih. Dan tampil penuh gaya dengan lampu RGB yang terpampang, itu adalah nilai plus ya buat kalian. Jadi kalau nongkrong gitu, set speaker lu lebay amat. Tapi dia nggak akan terkesan lebay karena desain yang sangat-sangat minimalis ini. Bener-bener hitam doff-nya ini cakep banget, asli. Dan kalian bisa dapetin ya speaker soundbar ini itu kurang lebih di harga 200 ribuan, atau saya pastinya sih kemarin dapat 200 berapa ya, 240-an kalau nggak salah, 220 atau 240 ya, pokoknya 240 ribuan. Dan emang cukup mahal sih dari versi yang sebelumnya, tapi ini benar-benar kualitas yang lebih naik daripada si RB480 yang versi sebelumnya. Oke, sekian pembahasan saya soal robot speaker soundbar RB580. Ojo lali di like, lega di like, ya ora apa-apa. Matur suwun. Sebuah upgrade yang bagus dari robot. Keren.